Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan ujian tengah semester ya, sebelumnya kita sudah melaksanakan pertemuan 1 sampai ke 7 dan ditutup oleh ujian tengah semester, maka kali ini kita akan kembali lagi di pertemuan ke-8 di mata kuliah manajemen operasional, dan di pertemuan ke-8 ini kita akan membahas tentang perencanaan kapasitas produksi. Ya, eh, selamat untuk teman-teman yang udah setengah jalan di mata kuliah manajemen operasi. Nah, nanti masih ada setengah jalan lagi di sini materi yang akan kita pelajari ya pada mata kuliah manajemen operasi ini. Oke, di pertemuan ke-8 kita akan bahas tentang perencanaan kapasitas produksi. Apa saja sih yang dibahas di topik pada pertemuan kali ini? Yang menjadi topik pada pertemuan kali ini ada banyak ya. Apa sih yang dimaksud dengan kapasitas produksi? Ya, ini jadi pertanyaan besar yang pertama harus kita jawab, kita bahas pertama dalam kesempatan kali ini adalah tentang kapasitas produksi. Nah, apa sih pengertian dari kapasitas produksi? Ya, kita bahas dulu. Kapasitas. Kapasitas itu kalau menurut Heiser dan Render adalah hasil produksi atau yang berupa output maksimal dari sistem pada suatu periode tertentu, yaitu kapasitas. Pengertian kapasitas. Ada juga pengertian menurut Rangkuti, ya. Kapasitas ini adalah tingkat kemampuan berproduksi secara optimum dari sebuah fasilitas yang biasanya dinyatakan sebagai jumlah output pada suatu periode waktu tertentu. Nah, itu yang dimaksud dengan kapasitas ya. Di setiap pabrik, setiap produksi itu kan pasti kita punya kapasitasnya masing-masing ya. Dalam satu batch, misalnya katakanlah satu batch satu periode kita bisa memproduksi 200. Nah, yaitu jumlah 200-nya itu adalah kapasitas ya, jumlah yang bisa kita produksi, yang bisa atau harus kita produksi dalam satu periode tertentu. Jadi itu pengertian tentang kapasitas ya. Jadi nah, di kapasitas ini ya, ini menentukan satu persyaratan modal sehingga mempengaruhi sebagian besar biaya tetap. Jadi biaya tetap itu tentunya dipengaruhi oleh kapasitas produksi sebuah perusahaan atau pabrik ya. Nah, yang kedua, ini menentukan si kapasitas ini menentukan apakah permintaan dapat dipenuhi atau apakah fasilitas yang ada itu berlebihan. Ya, jika kapasitas terlalu besar, maka sebagian fasilitas akan menganggur. Jadi katakanlah kapasitas sebuah gudang, ya kan, kapasitas penyimpanannya ada 500 tapi kita cuma bisa produksi 200. Nah, itu kan masih ada yang nganggur tuh. Banyak banget ya. Nah, kalau dalam manajemen produksi, manajemen operasional dan produksi ya, eh, kita harus menentukan apa namanya, strategi produksi ya yang optimal, yang efisien dan efektif sehingga kita mengurangi, kita pernah dibahas di bab-bab selanjutnya, mengurangi wasting ya, non value added-nya kita hapus ya, sehingga untuk mengurangi biaya-biaya kan misalkan ada biaya tambahan ya. Jadi semakin banyak biaya yang dikeluarkan, maka keuntungan akan semakin sedikit. Gitulah prinsip ekonomi ya. Jadi ini si kapasitas ini menentukan apa namanya, dua permasalahan ini ya. Nah, kapasitas ini berkaitan dengan schedule produksi yang tertera dalam jadwal produksi master atau master production schedule. Nanti kita bahas di belakang, karena jadwal produksi induk memuat apa dan berapa yang harus diproduksi dalam jangka waktu tertentu. Ya, katakanlah di master production schedule ini akan menerangkan nih, hari ini kita produksi apa. Katakanlah kalau kita bahas masalah sneakers ya, sneakers ya kan, Air Jordan, kita prediksi kita produksi hari ini, apa yang akan kita produksi? Air Jordan Obsidian Blue, warnanya biru ya. Terus memuat berapa banyak yang harus kita produksi? Katakanlah hari ini kita produksi 200 pieces ya. Dalam jangka waktu berapa lama? Katakanlah dalam jangka waktu 10 jam atau 12 jam harus ada 200 pieces Air Jordan. Nah, ini akan semuanya akan dibahas dan ditulis di Master Production Schedule ya. Nah, ini kapasitas produksi optimum atau luas produksi optimum ini adalah jumlah dan jenis produksi yang harus dihasilkan yang dapat menghasilkan laba maksimum atau biaya minimum.
seperti yang selalu kita bahas ya, kalau di perusahaan itu kan pasti dia akan menurunkan biaya ya seminimum mungkin dengan untuk memperoleh laba yang setinggi mungkin atau laba maksimum. Begitu ya. Jadi ini kapasitas produksi optimum digunakan untuk menghasilkan laba maksimum dan mengurangi biaya sehingga seminimum mungkin. Ya, sehingga profit yang akan diperoleh akan semakin besar. Prinsip ekonomi lagi ya. Nah, perencanaan kapasitas ini terbagi jadi dua ya. Ada dua jenis perencanaan kapasitas, jangka pendek dan jangka panjang. Nah, kita bahas dulu yang jangka pendek. Jangka pendek ini digunakan untuk perencanaan kapasitas jangka pendek ini digunakan untuk menangani secara ekonomis hal-hal yang sifatnya mendadak. Jangka pendek kan yang kita tahu, katakanlah perencanaan jangka pendek kalau misal bahannya habis ya, bahan bakunya habis, nanti kita harus gimana rencananya ya. Jadi ini perencanaan kapasitas jangka pendek. Jadi kalau ada keadaan-keadaan mendadak gitu, jadi kita bisa ada alternatif selanjutnya. Istilahnya plan A dan plan B ya untuk jangka pendek. Nah, ada 5 cara untuk meningkatkan kapasitas jangka pendek. Yang pertama, dengan cara meningkatkan jumlah sumber daya. Nah, dalam meningkatkan jumlah sumber daya ini, ya ada beberapa alternatif juga. Kayak contohnya satu, penggunaan kerja lembur, penambahan regu kerja, memberikan kesempatan kerja secara part time, ya part time, ada purna waktu dan paruh waktu ya, part time and full time. Terus ada subkontrak dan kontrak kerja menggunakan itu ya. Jadi dengan cara menggunakan ini kita bisa meningkatkan jumlah sumber daya alias tenaga kerja ya. Ini cara pertama untuk meningkatkan kapasitas jangka pendek. Cara yang kedua, kita bisa memperbaiki penggunaan sumber daya dengan cara tadi kan kalau tadi menambah ya, ini memperbaiki. Memperbaiki bisa alternatifnya ada mengatur regu kerja atau menetapkan schedule produksi, jadwal produksi yang lebih efektif dan efisien ya. Itu alternatif dalam langkah memperbaiki penggunaan sumber daya. Nah, yang ketiga, ada yang disebut langkah memodifikasi produk ya. Alternatif di dalamnya ada bisa menentukan standar produk seperti apa, melakukan perubahan jasa operasi dan melakukan pengawasan kualitas atau quality control. Jadi dengan adanya quality control yang mumpuni, jadi kita bisa menentukan standar-standar produk ya, mana yang bagus, mana yang yang resmi ya. Katakanlah kalau sneakers kan ada original sama unauthorized origin. Jadi kalau yang unauthorized origin atau barang reject itu adalah barang yang tidak lolos dengan QC. Nah, dengan kita menerapkan quality control yang mumpuni, jadi kita bisa membuat barang yang kita produksi itu terjaga kualitasnya sehingga penggunaan barang dan bahan baku itu bisa lebih efektif dan efisien. Di satu sisi kita bisa mempertahankan loyalitas konsumen karena barang yang kita hasilkan benar-benar berkualitas ya. Itu langkah yang ketiga. Ada juga memperbaiki permintaan ya dengan melakukan perubahan harga atau melakukan perubahan promosi ya. Terus ada yang terakhir, langkah yang kelima, tidak memenuhi permintaan atau dengan tidak mensuplai semua permintaan. Jadi permintaannya semuanya diseleksi, mana yang harus dipenuhi dan mana yang nggak harus dipenuhi. Nah, itu langkah-langkah dalam menangani permasalahan jangka pendek. Tadi jangka pendek, sekarang kita bahas yang jangka panjang. Ya, perencanaan kapasitas jangka panjang ya adalah strategi operasi untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi dan sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Jangka panjang ya. Jadi sifatnya bukan mendadak karena kita bisa merencanakan. Nah, contohnya rencana untuk menurunkan biaya produksi per unit. Dalam jangka pendek kan pasti sulit nih untuk menurunkan biaya produksi ya. Nggak bisa mendadak. Nah, tapi kalau di dalam jangka panjang kita bisa memasukkan di sini ya. Karena unit produksi yang dihasilkan masih bersifat kecil kalau di jangka pendek. Tapi kalau di jangka panjang itu kan lebih banyak. Katakanlah kalau jangka pendek itu harian atau mungkin mingguan, tapi kalau jangka panjang bisa sampai tahunan ya. Nah, tapi dalam jangka panjang rencana tersebut dapat capai dengan
meningkatkan kapasitas produksi, ya. Nah, apa yang sering permasalahan yang sering dialami oleh perencanaan kapasitas produksi? Yang paling umum adalah berapa jumlah produk yang harus dihasilkan agar biaya produk itu bisa seminimum mungkin. Nah, apa yang harus jadi pertimbangan di sini? Yang pertama, pola permintaan jangka panjang, dan yang kedua, siklus kehidupan produk yang dihasilkan. Product life cycle itu juga berpengaruh di perencanaan kapasitas produksi. Seperti itu ya. Nah, strategi apa aja sih yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam merencanakan kapasitas jangka panjang? Yang pertama, ada namanya strategi wait and see, alias melihat dan menunggu, ya. Jadi kita bisa menaikkan kapasitas produksi, ya, apabila permintaan konsumen juga udah naik. Jadi kita nggak rugi, ya. Kita tunggu nih permintaan konsumen, kalau udah naik ya udah baru kita naikin kapasitas produksi. Itu namanya strategi wait and see, ya. Strategi yang kedua namanya strategi ekspansionis, ya. Jadi si kapasitas produksi ini selalu di atas permintaan sehingga tidak terjadi kelangkaan atau kekurangan produk, ya. Ini berlaku untuk produk-produk yang dimanufaktur secara massal. Kalau yang limited edition nggak berlaku di strategi ekspansionis ini, ya. Lanjut. Nah, di perencanaan kapasitas produksi kita akan bahas sebuah metode yang disebut sebagai metode break even point atau BEP. Apa sih yang dimaksud dengan BEP ini? Ya, kalau dalam bahasa Jawa itu bakbu, alias nggak rugi dan juga nggak untung, ya. Adalah suatu keadaan di mana total pendapatan atau total revenue itu besarnya sama dengan total biaya, ya. Total revenue itu TR, sementara total biaya total adalah TC atau total cost, ya. Dalam artinya di sini laba sama dengan 0, ya. Atau contribution margin itu sama dengan fixed cost, CM sama dengan FC, ya. Ini kita akan bahas tentang metode break even point. Jadi rumusnya, Q atau quantity atau jumlah produk yang dihasilkan itu sama dengan fixed cost atau biaya tetap dibagi P atau harga jual produk dikurangi VC alias variable cost atau biaya variabel, ya. Langsung masuk ke contoh soal. Nah, Andi mendirikan sebuah pabrik kaos. Setiap bulan produksi pabriknya ada 50 kaos, 50 pieces. Harga per buahnya itu 50.000, harga per buah kaosnya ya, per pieces ya. Untuk biaya variabelnya rata-rata 30.000 dan rata-rata biaya tetapnya tahunannya adalah 2 juta rupiah. Nah, berapa jumlah, abaikan ini bukan sepatu ya, kaos ya. Berapa jumlah kaos yang harus diproduksi dan harga per kaos agar mencapai BEP? Nah, kita ngitung ya. Berapa sih jumlah kaos yang harus diproduksi dan harga per kaosnya agar mencapai break even point. Nah, rumusnya seperti ini, guys. Ya, untuk menghitung BEP, tadi kan kita udah tahu fixed cost-nya itu berapa? 2 juta. Ya. 2 juta dibagi price-nya berapa tadi, harganya per kaos 50.000. Variable cost-nya berapa? 30.000. 2 juta dibagi 50.000 dikurangi 30.000, sehingga BEP unit produk yang harus dipenuhin supaya laba sama dengan 0 ini adalah 100 pieces kaos. Nah, itu dalam bentuk unit produk. Nah, dalam unit rupiahnya ini berapa? Dihitung 2 juta. Tadi kan 2 juta ya biaya fixed cost-nya ya. Kalau di rupiah itu rumusnya pakai yang fixed cost dibagi dengan 1 min variable cost dibagi price atau ya harga. 2 juta dibagi kurung buka 1 dikurangin variable cost-nya tadi berapa? 30.000, sementara price-nya berapa? 50.000 ya. 30.000 dibagi 50.000. Ketemunya adalah BEP unit rupiahnya adalah 5 juta rupiah. Nah,
maka pabrik tersebut harus memperoleh keuntungan atau omset sebesar 5 juta rupiah untuk mencapai BEP. Untuk membuktikan apakah hitungan tersebut adalah benar sesuai ya BEP, jadi kita tinggal kaliin aja guys, BEP-nya dikali harga jual per unit ya. Lihat di belakang saya ini, BEP-nya berapa? Tadi 100 buah kaos, 100 dikali harga jualnya berapa tadi? 50.000. Jadi 100 kali 50 berapa? 5 juta. Nah, harus memperoleh keuntungan sebesar omset sebesar 5 juta rupiah agar minimal bisa laba sama dengan 0, nggak rugi dan nggak untung ya. Ini bisa dipakai kalau kalian besok usaha ya, bikin apa, katakanlah minuman atau makanan atau kaos atau produksi apa gitu ya. Ini untuk menghitung BEP ya. Banyak banget dipakai dalam proposal bisnis atau bisnis plan ya. Metode break even point kita harus nyari supaya minimal berapa sih yang harus kita peroleh supaya kita nggak rugi dan nggak untung. Ini rumusnya ya, cara ngitungnya ya. Oke, lanjut. Soal yang kedua. Ada orang pengen buka bisnis usaha martabak telur. Modalnya yang dia punya adalah 1 juta rupiah. Harga jual per piecesnya si martabak telur ini, satu porsinya itu sebesar 15.000 ya. Besar biaya produksinya 10.000. Pertanyaannya, berapa buah martabak telur yang harus diproduksi dengan harga tersebut untuk mencapai titik BEP? Harganya berapa tuh guys? Ya, cara ngitungnya seperti ini. 1 juta dibagi 15.000 dikurangin 10.000 ya, P dikurangi VC ya, jadi ketemunya berapa? 200 buah. Nah, untuk mencapai titik BEP martabak yang harus diproduksi berarti adalah 200 buah, 200 pieces, 200 porsi ya. Itu untuk yang apa namanya, tadi kan udah ketemu ya, apa namanya, omset yang harus dipenuhin sebesar berapa. Kita tinggal cari unitnya berapa yang harus diproduksi sehingga bisa BEP ya dalam usaha martabak. Nah, itu tadi contoh soal untuk menghitung BEP ya. Kita lanjut lagi. Nah, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menghitung BEP. Ketentuan ini harus dipenuhi ya guys. Jadi nggak bisa asal-asalan dalam menghitung BEP. Nah, asumsi yang pertama, harga jual produk itu harus tetap, karena kalau harganya berubah-ubah ya kita harus menyesuaikan. Kan tadi kan harga merupakan salah satu komponen dalam menghitung BEP ya. Yang kedua, tidak menggunakan lebih dari satu jenis produk. Kalau produknya ada lebih dari satu, maka menggunakan perhitungan analisis BEP tersendiri. Untuk produk A, BEP-nya berapa, produk B, BEP-nya berapa, sendiri-sendiri guys, nggak bisa dicampur. Gitu ya, itu ketentuan yang harus dipenuhi. Yang kedua. Yang ketiga, produksi haruslah kontan. Karena ini produksi di sini nih ya, setiap produksi dalam 1 tahun harus produksi terus. Dalam 1 minggu produksi terus, dan setiap hari produksi terus. Asumsinya kan ini kan setiap hari kita produksi ya, sehingga perhitungan BEP ini si produksi ini kan merupakan satu komponen dalam yang ditentukan dalam yang menentukan dalam penghitungan BEP ini ya. Nah, semua biaya besaran produksi itu harus dapat diukur secara realistis. Nah, ini ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam metode penghitungan break even point. Jadi gitu ya guys ya. Nah, selain menghitung BEP, ada juga yang harus dihitung, yaitu expected monetary value atau nilai harapan moneter yang diharapkan dari sebuah variabel yang memiliki beberapa kemungkinan kondisi alamiah yang berbeda-beda ya. Ada nilai maksimax, nilai maksimin ya. Nah, nilai ini mewakili nilai yang diharapkan atau tingkat pengembalian modal jika keputusan ini dapat diulangi berkali-kali. Maksudnya gimana sih guys? Kok agak bingungin ya? Nah, kita bahas lebih lanjut lagi dalam contoh soal. Contoh soal. PT ABCD ingin melakukan analisa kuantitatif resiko proyek pengembangan sistem informasi yang akan mereka laksanakan. Kemungkinan proyek berhasil itu sebesar 70%, sementara kemungkinan proyek gagal itu 30%.
Kalau proyek berhasil, perusahaan itu bisa untung sebesar $20.000. Kalau proyeknya gagal, perusahaan akan rugi sebesar $8.000. Hitunglah IMV proyek pengembangan sistem informasi tersebut. Nah, kita hitung di sini ya. Metodenya seperti ini ya. Kemungkinan berhasil 70% dengan laba $20.000, kemungkinan gagal 30% dengan kerugian sebesar $8.000 ya. Probability-nya 0,7 kalau berhasil, kalau gagal 0,3. Kalau dijumlahin 100% kan. 0,7 sama 0,3 ya. Impact-nya kalau berhasil dapat $20.000, sementara kalau gagal itu dapatnya ruginya $8.000 ya. Cara ngitungnya gimana? 0,7 dikali 20.000 dapatnya berapa? 14.000 ya. Sementara 0,3 ya kan tadi bisa dilihat di tabel ya nih guys. 0,3 kan rugi ya. 0,3 kali 8.000 berapa? Ketemunya 2.400. Ya udah. Kalau yang atas kan untung 14.000, yang bawah kan rugi alias minus ya. 14.000 dikurangin 2.400 dapatnya berapa? 11.600 US dollar. Nah, IMV dari proyek ini ya kita bisa mendapatkan sebesar 11.600. Ini adalah expected monetary value. Paling nggak dapatnya segitulah ya tingkat pengembalian yang diharapkan dari sebuah proyek. Oke, itu tadi cara menghitung expected monetary value ya. Nah, kita bahas lagi lanjut materi tentang kapasitas lagi, kembali ke kapasitas. Nah, kapasitas ini ada berbagai macam jenisnya guys. Yang pertama ada kapasitas by design atau design capacity atau alias output maksimum sistem secara teoritis pada suatu periode waktu tertentu dengan kondisi ideal ya. Nah, si kapasitas desain ini biasanya dinyatakan dalam tingkat waktu tertentu kayak jumlah bahan baku yang diproduksi tiap minggu, setiap bulan atau setiap tahun ya. Contohnya kayak banyaknya tempat tidur di sebuah rumah sakit, jumlah anggota aktif dalam sebuah organisasi, ya, dan ukuran ruang kelas, ya. Jadi output maksimum sistem secara teoritis dalam periode waktu tertentu dengan kondisi ideal. Ya, ini kapasitas by design. Ya, ada juga kapasitas by effectiveness. Artinya, kapasitas yang diperkirakan dapat dicapai oleh perusahaan dengan keterbatasan operasi yang ada sekarang. Kalau tadi kan udah didesain, misal katakanlah jumlah kamar di sebuah rumah sakit, misal katakan ada 100 kamar, ya udah by design jumlah kamarnya 100, operasionalnya yang bisa dipakai 100 gitu. Nah, dengan kalau si efektif capacity ini dia beda ya. Kapasitas efektif biasanya lebih rendah dari kapasitas desain karena fasilitas yang ada mungkin telah direncanakan untuk prosesi produk sebelumnya atau ukuran bauran produk yang berbeda dengan yang sedang diproduksi. Kalau by design tadi kan 100 ya yang bisa digunakan 100, tapi kalau kapasitas efektif ya dari 100 kamar yang ada di rumah sakit ya yang bisa digunakan, katakanlah kalau tadi kan buat ngerawat orang ya 100 kamar ya. Nah, balik lagi kapasitas efektif yang bisa digunakan dioperasionalkan ya itu pasti kurang dari 100. Katakanlah kamar ada ruangan kamar tadi ada 100 ya, yang bisa dipakai ternyata cuman ada 50, yaitu kapasitas by effectiveness atau effective capacity yaitu yang 50. Ya kalau by design kamarnya ada 100 ya 100. Tapi kalau by effectiveness ternyata yang bisa dipakai 50 yaitu yang 50 ya. Itu bedanya kapasitas efektif dan kapasitas desain. Nah, ada juga yang disebut sebagai, tadi sempat kita bahas di awal ya, Master Production Schedule atau perencanaan produksi jangka pendek pada suatu perusahaan yang berisi tentang rencana menyeluruh serta perinciannya dalam menghasilkan produk akhir ya. Nah, si Master Production Schedule ini atau jadwal induk produksi ini punya manfaat dalam merencanakan kapasitas produksi dan kebutuhan material untuk aktivitas produksi ya. Jadi nggak kalau di kegiatan pabrik itu kan nggak main-main guys. Mau produksinya berapa, terus bahan-bahannya apa aja, yang tersedia ada berapa gitu ya. Semuanya itu tertuang di kapasitas jadwal induk produksi ya.
Fungsinya si master production schedule ini buat apa? Satu, menerjemahkan perencanaan agregat menjadi produk akhir secara spesifik karena semuanya tertuang dengan jelas di master production schedule. Yang kedua, untuk mengevaluasi jadwal-jadwal alternatif. Plan B-nya gimana kalau ada kejadian seperti ini, ya plan B-nya seperti apa gitu ya. Menentukan bahan produksi yang dibutuhkan, menentukan kapasitas produksi, memfasilitasi pemrosesan informasi, dan yang terakhir memanfaatkan kapasitas dengan efektif. Dengan adanya master production schedule ini atau jadwal induk produksi ya, semua rencana produksi, bahan-bahannya ada berapa, terus kita harus produksi berapa, itu semuanya tertuang di master production schedule. Mau nggak mau, kalau pabrik profesional itu harus mempunyai apa yang disebut sebagai master production schedule ini. Ya, karena di situ semuanya menyangkut tentang bagaimana, berapa, kapan, dan terlebih yang paling utama adalah apa yang harus diproduksi. Ya, jadi itu kegunaan master production schedule. Nah, bentuknya seperti ini contohnya ya guys. Jadi situ kalian bisa lihat warnanya apa, modelnya yang mana, terus tim yang memproduksi ada berapa, ya. 1 minggu itu ada berapa produksi, di minggu kedua ada berapa, ya. Jadi seperti itu ya. Benar-benar semuanya itu spesifik dan detail. Ini yang disebut sebagai master production schedule. Oke. Itu aja materi yang bisa saya terangkan dalam pertemuan ke-8 kali ini. Ditutup dengan quotes of the day, jangan takut jika usiamu semakin tua, tapi takutlah jika masa mudamu tak berguna. Ya, jadi mulai dari sekarang manfaatkan masa muda kalian dengan baik. Ya, jangan menghabiskan waktu karena kalian akan menyesal di kemudian hari. Harusnya saya bisa A, harusnya saya bisa B. Kenapa saya dulu cuma rebahan? Kenapa saya dulu cuma bisa bermimpi tanpa mewujudkannya? Oke, saya Yudhistira Pradipta Aryoko. Sekian dalam pertemuan kali ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.